Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik Teknik Industri Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTS Fisika Dasar 1 dari kelas Bapak Alimin. Oke, untuk soal nomor 1, seorang anak memutar sebuah batu dengan jarak melingkar beraturan dalam lingkaran horizontal dengan jari-jari 1 meter dan 2 meter di atas tanah. Tiba-tiba, tali putus dan sampai di tanah setelah menempuh jarak 8 meter. Dalam arah horizontal, bila gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Lama batu di udara sebelum menyentuh tanah, B. Percepatan sentripetal batu selama bergerak melingkar. Oke, untuk kasus ini, untuk soal ini termasuk di bab dinamika gerak, di mana jenis geraknya itu gerak melingkar beraturan, atau yang disebut juga dengan GMB. Pada kasus ini, bendanya tuh berputar horizontal. Untuk poin A, yang ditanya itu waktu lama batu di udara sebelum menyentuh tanah. Jadi yang diketahui itu kan ada ketinggian dari anak tersebut, yaitu 2 meter. Nah, kita dapat menggunakan rumus T sama dengan akar 2H per G, sehingga dikalkulasikan mendapatkan nilai T-nya itu 2 per akar 10 second. Selanjutnya, untuk poin B, yang ditanya itu percepatan sentripetal batu selama bergerak melingkar. Jadi kita cari tahu terlebih dahulu berapa kecepatannya. Nah, untuk mencari kecepatan menggunakan rumus S per T, di mana S-nya itu sudah diketahui sepanjang atau sejauh 8 meter. Dan waktunya sudah kita cari tadi, didapatkan 2 per akar 10 second. Sehingga dikalkulasikan mendapatkan kecepatannya itu 4 akar 10 meter per sekon. Selanjutnya, kita mencari percepatan sentripetalnya menggunakan rumus V kuadrat per R. Sehingga kita kalkulasikan didapatkan percepatan sentripetalnya 160 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Seseorang mendorong benda sepanjang bidang miring sejauh 5 meter dan tingginya itu 3 meter. Benda bermassa 10 kg dan gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Bila bidang miring itu kasar dan memiliki nu S sama dengan 0,3 dan nu K-nya itu sama 0,15, maka hitung daya bila benda bergerak dengan laju konstan selama 2 detik dan tentukan gaya untuk menahan benda tersebut apabila benda ditahan di tengah bidang miring. Selanjutnya kita akan membahas poin A. Poin A ini kita disuruh untuk menghitung daya. Nah, daya tersebut memiliki rumus P sama dengan F kali S per T. Untuk F-nya sendiri kita tidak dapat menentukan dari soal, sehingga kita harus menghitung secara manual. Nah, kita menggunakan rumus resultan F sama dengan M kali A. Di mana resultan F ini dapat kita jabarkan menjadi F kurang MG kali sin theta kurang FK sama dengan M kali A. Untuk M kali A ini sendiri kita anggap 0 karena dari soal diketahui bahwa lajunya itu konstan sehingga 0. Nah, untuk FK-nya sendiri kita harus mencarinya dahulu. Menggunakan rumus nu K kali N dengan gaya normal itu dapat dijabarkan dengan rumus MG kali cos theta. Kenapa kita menggunakan nu K? Karena di sini diasumsikan bahwa benda tersebut bergerak. Dan sehingga kita menggunakan nu K. Di sini diketahui bahwa cos theta-nya itu adalah 4/5. Kenapa 4/5? Karena kita dapat menentukan itu dari segitiga siku-siku ini, di mana cos theta itu merupakan samping per miring. Sehingga perhitungan itu kita lakukan dan mendapatkan hasil 12 Newton. 12 Newton kita masukkan ke dalam rumus. Lalu di sini diketahui ada 3/5. 3/5 ini merupakan sin theta. Sama seperti 4/5 tadi, kita mencarinya tuh dari segitiga siku-siku, di mana sin theta itu adalah depan per miring.
Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilainya, kita dapat menentukan F, di mana F-nya itu adalah 72 Newton. Setelah kita mendapatkan F-nya, kita dapat menghitung daya yang dikeluarkan benda, yaitu F kali S per T, di mana F-nya itu 72 Newton, S-nya itu adalah 5 meter, dan T-nya itu adalah 2 detik, sehingga didapatkan 180 watt. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya yang dikeluarkan oleh benda selama bergerak dengan laju konstan selama 2 detik adalah sebesar 180 watt. Baik, kita akan melanjutkan ke poin B. Di poin B sendiri, kita diminta untuk mencari gaya yang menahan benda tersebut di tengah bidang miring. Di sini diasumsikan bahwa benda tersebut diam, sehingga kita dapat mencarinya dengan resultan F sama dengan 0. Nah, dari resultan F ini, kita dapat menjabarkan rumusnya sebagai ini. Di sini kita disuruh juga mencari FK. Sebenarnya kan FK-nya sudah kita cari di poin sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa FK itu sama dengan 12 Newton. Kenapa 12 Newton? Karena di sini benda itu diasumsikan masih bergerak, lalu ditahan di tengah bidang miring, sehingga kita menggunakan Newk. Setelah kita lakukan perhitungan, kita akan mendapatkan mg sin θ-nya itu sama dengan 60 Newton, dan FK-nya itu adalah 12 Newton, sehingga 60 kurang 12 sama dengan 48 Newton. Sehingga gaya yang diperlukan untuk menahan benda tersebut sebesar 48 Newton. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Sebuah massa 3 kg diluncurkan ke atas bidang miring dengan kemiringan 30 derajat sejauh 2 meter dari titik B dengan laju 5 meter per detik. Sampai di atas, massa kembali ke titik B dan terus ke titik C. Bila bidang BC sama dengan 0,5 meter dan G sama dengan 10 meter per detik kuadrat, hitunglah kecepatan massa M saat sampai di C dan hitung koefisien gesek bidang miring. Untuk poin A, kita membaginya menjadi 3, yaitu dari B ke A, lalu A ke B, lalu B ke C. Untuk B ke A, kita menggunakan hukum kekekalan energi, di mana bunyi hukumnya itu adalah EM1 sama dengan EM2. Namun karena di sini kita mempunyai bidang miring yang memiliki gaya gesek, sehingga kita harus mengurangi dengan WG. Nah, EM1 ini dapat dijabarkan menjadi EP1 ditambah EK1 dikurang WG sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 dan EK2 ini dapat dicoret karena nilainya itu adalah 0. Sehingga didapatkan rumusnya adalah setengah MV0 kuadrat dikurang WG sama dengan MG dikali 2 sin 30. WG sama dengan setengah dikali 3 dikali 5 kuadrat dikurang 3 kali 10. Lalu didapatkan 7,5 Joule. Lalu kita tinjau dari A ke B. Untuk A ke B digunakan M kali G kali H, lalu dikurang WG sama dengan setengah MVB kuadrat. Lalu MGHA ini sama dengan 3 dikali 10 dikali 2 dikali setengah, dikurang 7,5 sama dengan 1,2 dikali 3 dikali VB kuadrat. Lalu 30 dikurang 7,5 sama dengan 3,5 VB kuadrat. Sehingga VB didapatkan akar dari 15 M per S. Karena B ke C itu licin, maka tidak ada gaya luar yang memengaruhi, sehingga VB itu sama dengan VC. Selanjutnya kita akan masuk ke poin B. Poin B kita diminta untuk mencari koefisien bidang miring. Nah, untuk mencari itu kita memerlukan VG. VG ini kita cari menggunakan rumus WG, di mana WG itu sama dengan VG dikali X. WG-nya itu 7,5, dan X-nya itu adalah 2. Maka 7,5 sama dengan VG dikali 2. Maka VG-nya itu adalah 3,72 Newton. VG sama dengan Nu kali M kali G kali cos theta. Maka 3,75 sama dengan Nu dikali 3 dikali 10 dikali 1,7 per 2. Lalu akan didapatkan Nu sama dengan 3,75 per 25,5. Maka Nu akan didapatkan
0,14. Selanjutnya sebenarnya masih ada soal nomor 4, namun karena rekan-rekan belum mempelajari materi nomor 4, sehingga untuk besok tidak akan dikeluarkan materinya. Oke, rekan-rekan, segitu pembahasan soal kita. Terima kasih.